Pada Kamis 10 November 2022, masyarakat dikejutkan dengan kematian satu keluarga di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut ditemukan tewas di dalam sebuah rumah dengan kondisi yang sudah sangat mengenaskan. Pasalnya, keempat jenazah yang terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki itu sudah dalam kondisi membusuk. Penemuan itu bermula dari bau busuk yang tercium oleh warga sejak sepekan sebelumnya, di mana bau busuk tersebut tercium berasal dari rumah korban. Kejadian tersebut bermula saat seorang petugas PLN mendatangi rumah itu untuk memutus aliran listrik lantaran menunggak. Tapi kemudian terkejut saat mencium bau busuk atau bau bangkai yang berasal dari rumah itu. Karena mencium bau tidak enak itu, sang petugas PLN kemudian melapor ke Ketua RT. Lalu bersama-sama dengan warga setempat, Ketua RT mendobrak rumah korban dan menemukan para korban sudah tak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan observasi terhadap 4 korban tersebut. Hasilnya, di lambung para korban tidak ditemukan sisa makanan apapun. Menurut tim dokter, seusai melakukan pemeriksaan terhadap organ lambung para korban, diduga para korban tidak makan dan minum dalam waktu yang sudah cukup lama. Hal ini terlihat dari otot-otot mereka yang sudah mengecil. Diduga mereka kekurangan cairan, mengalami dehidrasi sehingga tubuh mayat menjadi kering. Bahkan muncul dugaan bahwa waktu kematian mereka juga berbeda-beda. Temuan lainnya adalah kulkas yang sudah kosong, yang menandakan bahwa di rumah itu memang sudah tidak ada makanan dalam waktu yang cukup lama. Juga tidak ditemukan nasi dan beras, tidak ada sama sekali. Akan tetapi, kalau mereka memang kelaparan atau tidak bisa makan karena tidak punya uang, mereka sebenarnya bisa menjual atau menggadaikan barang-barang yang mereka punya yang ada di rumah tersebut. Tapi anehnya, perabotan di dalam rumah masih lengkap saat keempat jenazah itu ditemukan tewas. Dan anehnya lagi, ditemukan banyak barang-barang yang sudah dimasukkan ke dalam kardus dan ada beberapa yang sudah diikat. Barang seperti baju mereka sudah ikat, mereka juga terlihat seperti orang yang mau pindah. Apalagi lampu juga sudah banyak yang dicopot. Hal lain yang ditemukan di rumah itu adalah catatan berupa bon bekas belanjaan korban sehari-hari, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu. Sampai saat ini, kasus tersebut masih terus didalami, diteliti kapan yang bersangkutan terakhir makan, yang hasilnya akan dipadukan dengan hasil kedokteran forensik, termasuk juga laboratorium forensik tentang apa motif maupun penyebab dari 4 anggota keluarga tersebut yang tewas mengenaskan. Yang menarik dari kasus ini, sehingga kemudian menyedot banyak perhatian masyarakat adalah ketika ditemukan bahwa mereka mungkin mati kelaparan, di mana kondisi lambung mereka kosong tanpa makanan apapun. Temuan ini memunculkan spekulasi bahwa kematian satu keluarga tersebut dipicu oleh kelaparan. Inilah menariknya dan juga misterinya, karena di era sekarang sangat aneh apabila ada satu keluarga meninggal akibat kelaparan. Apalagi mereka diketahui tinggal di sebuah rumah gedongan. Masyarakat kaget, masa sih hari gini masih ada orang satu keluarga pula yang mati mengenaskan akibat kelaparan. Kasus ini ganjil sekali, misterius. Tapi itulah yang terjadi. Sementara polisi mendalami kasus tersebut, muncul berbagai spekulasi bahwa kematian satu keluarga ini bukan hanya akibat kelaparan, melainkan juga bisa jadi korban pembunuhan, pengikut paham dunia akhirat atau apokaliptik, hingga penganut Santara. Apa itu apokaliptik dan Santara? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apokaliptik diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Senada dengan itu, Kamus Daring Merriam-Webster mengartikan apokaliptik sebagai keyakinan tentang akhir dunia yang akan segera terjadi, serta hari kebangkitan dan hari penghakiman. Kriminolog dari UI, Adrianus Eliasta Miliala, mengemukakan sebuah dugaan. Satu keluarga yang tewas di Kalideres itu mengarah pada bahwa mereka mungkin menganut paham apokaliptik, sebuah paham yang disebutnya pernah menyebabkan kematian massal di Guyana, Amerika Selatan pada tahun 1978. Jadi mungkin mirip dengan kelompok yang mati massal di Guyana, atau yang melakukan sesajian massal di pinggir laut dan malah disapu ombak. Semua karena kematian adalah tujuan akhir, maka mereka tidak takut. Begitulah kata Adrianus. Lalu apa itu Santara?
Santara sendiri adalah ritual Santara. Ritual Santara adalah ajaran yang dianut oleh sekte Jain yang lahir dan berkembang sangat pesat di India. Ritual ini dijalankan dengan cara seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga ajal menjemput. Menurut para penganutnya, ritual ini punya tujuan untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Namun kemudian spekulasi-spekulasi tersebut terpatahkan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa penyebab kematian keempat orang tersebut bukan karena kelaparan, juga bukan korban pembunuhan karena hasil autopsi terhadap 4 jenazah itu menunjukkan tidak adanya tanda-tanda dan bekas kekerasan. Lalu dugaan mana yang benar atau paling tidak mendekati? Apakah benar mereka menganut kepercayaan tertentu seperti apokaliptik atau Santara? Jika itu benar, dugaan ini muncul dan diperkuat oleh adanya hal-hal yang tidak biasa, seperti korban yang menutup diri dari keluarga, menggunakan alas kaki yang ditutup plastik saat keluar, tidak mau ada listrik dan tidak ada makanan di TKP. Tetapi dugaan-dugaan itu juga agak sukar dipercaya. Apakah mungkin benar mereka mengidap gangguan psikotik bersama sebagaimana yang dijelaskan Nancy Judge? Mungkin saja. Dalam istilah psikologi, gangguan psikotik bersama ini berarti kondisi di mana seseorang yang memiliki mental yang normal menjadi percaya akan delusi orang lain yang memiliki gangguan psikotik. Misalnya, seperti salah satu contoh di India, yakni kasus Burari, yang kepala keluarganya itu percaya bahwa mereka mendapat pesan dari Tuhan untuk menyiksa dirinya sampai meninggal. Akhirnya, sekeluarga tersebut ditemukan mengakhiri hidup dengan cara menggantungkan diri menggunakan selendang warna-warni. Seperti halnya kasus tersebut, boleh jadi yang terjadi di Kalideres juga begitu. Juga demikian, bahwa satu keluarga yang tewas di Kalideres itu mungkin percaya pada delusi salah satu anggota keluarga mereka yang memiliki gangguan psikotik. Akan tetapi, jika saya boleh mengatakan sesuatu, tidak ada di dunia ini manusia yang tidak saling mendukung, tidak ada hubungan antar tetangga yang tidak saling memukul, juga tidak ada manusia dalam satu keluarga yang tidak berupaya untuk saling membunuh. Ini real, ini nyata. Banyak kejadian seperti ini dan biasanya disebabkan dilatar belakangi oleh masalah harta. Maksudnya apa nih? Maksud saya begini, ada yang membeberkan bahwa jumlah aset rumah dan mobil keluarga yang tewas di Kalideres itu senilai 3,8 miliar. Ini aset yang tidak sedikit dan berpotensi akan memunculkan terjadinya upaya perebutan aset tersebut secara paksa. Tidak salah jika kemudian muncul asumsi bahwa boleh jadi tewasnya 4 anggota keluarga tersebut adalah pembunuhan terencana yang dilakukan oleh orang terdekat atau oleh orang lain untuk menguasai aset sang keluarga. Menurut analisis Nancy Judge, jumlah nominal aset tersebut mematahkan dugaan bahwa keempat anggota keluarga di Kalideres itu tewas akibat kelaparan. Karena dengan aset yang cukup besar itu, yang sangat besar itu, muncul pendapat bahwa tidak mungkin keluarga tersebut tidak mampu untuk membeli kebutuhan makanan sehari-hari. Malah sebaliknya, jumlah aset yang besar itu kemudian memungkinkan telah mendorong orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga tersebut untuk sengaja membunuh mereka dan menghilangkan jejak mereka, jejak yang membunuh, dengan membuat seolah-olah keluarga tersebut sudah pindah dan meninggalkan rumah mereka saja. Ini bisa dikuatkan dengan analisis sosiolog UNAS yang berkomentar bahwa adik korban yang berinisial RA menunjukkan sikap yang janggal ketika memberikan saksi kepada media. RA tidak menunjukkan perasaan sedih sedikit pun, padahal kasus ini cukup mengenaskan atau memprihatinkan. Ia begitu lancar dan lugas menyampaikan kesaksiannya. Sulit menemukan dan bahkan mungkin tidak ada di dunia ini orang yang begitu santai, lancar, dan lugas menyampaikan kesaksiannya atas keluarganya yang baru saja ditemukan mati atau meninggal mengenaskan seperti yang dilakukan RA kepada media. Apapun itu, progres terbaru, polisi telah menemukan bahwa motif kematian satu keluarga di Kalideres itu sudah mulai menemukan titik terang. Polisi tengah menelusuri dugaan barang-barang lain yang dijual terkait tewasnya satu keluarga tersebut. Polisi menemukan mobil Honda Brio milik satu keluarga yang tewas tersebut di salah satu showroom mobil bekas di wilayah Jakarta Barat. Mobil itu ternyata dijual oleh Budianto Gunawan yang merupakan salah satu korban dalam tewasnya satu keluarga tersebut. Polisi juga masih menelusuri
uang dari hasil penjualan mobil itu yang bernilai 160 juta. Kita berharap dalam waktu dekat motif tewasnya satu keluarga di Kalideres ini dapat segera terpecahkan.